Berbeda dengan Super Sentai yang notabene masih banyak season dewasanya, Power Rangers yang selaku serial adaptasi Amerika tentu punya versi berbeda, yang selama ini dinilai lebih family friendly. Akan tetapi, ternyata tidak selamanya seperti itu, karena di antara season berikut masih ada yang dirancang dengan sedemikian beratnya, bahkan memiliki plot yang cukup dark untuk kategori acara anak-anak. Buat para fans sejati, mungkin sudah tahu serial apa saja yang bakal muncul dalam list kali ini. Dan barangkali, jika usiamu saat ini sudah remaja bahkan dewasa, episode kali ini bisa menjadi semacam rekomendasi. Karena memang ditujukan bagi penonton yang sudah lelah dengan nuansa cheesy dan kekanak-kanakan. Kalau begitu, langsung saja kita simak 7 season Power Rangers yang paling dark versi Tokuvex Indonesia. Power Rangers Jungle Fury, season ke-16 dalam franchise Power Rangers ini adalah salah satu yang dicintai oleh para fans, sebab elemen bela diri yang benar-benar baru di waralaba ini, ditambah plot yang tidak biasa dengan sejumlah kreativitas serta sisi realistis yang ditekankan di sini. Buat penonton baru dan sudah melewatkan tahun demi tahun tanpa menyaksikan Power Rangers, singkatnya Jungle Fury merupakan season garapan Disney yang diadaptasi dari Juken Sentai Geki Ranger dengan elemen yang nyaris sama, akan tetapi jauh lebih dark daripada versi Jepangnya tersebut. Karena sepanjang series ini, semua Rangers yang ada harus mengalahkan musuh mereka yang bernama Daishi, yang terbangkit setelah segelnya terlepas dan merasuki rekan satu perguruannya yang bernama Jared. Tapi, bukan berarti Jungle Fury tidak punya sisi humor, karena di tiap episode, kita tetap disuguhkan dengan berbagai nuansa lucu yang sangat menyenangkan. Dan aspek realistis yang kita maksud di sini adalah ketika para Rangers harus berguru pada master yang berbeda-beda untuk meningkatkan kemampuan Paizoa yang adalah cabang bela diri yang mereka tekuni. Maka dari itu, serial ini memang cocok untuk para fans yang sudah beranjak dewasa. Power Rangers Lightspeed Rescue, season ke-8 ini ditayangkan di era milenium baru, yakni tahun 2000. Mungkin karena itu, season garapan Saban ini memiliki banyak nuansa baru yang tidak pernah kita saksikan sebelumnya, di mana kekuatan dan persenjataan yang dimiliki para Rangers benar-benar dibuat oleh manusia bumi, karena mereka dibentuk oleh pemerintah sebagai satuan tim penyelamat yang berteknologi super canggih dengan latar belakang profesi yang berbeda-beda. Banyak plot kelam yang disuguhkan di sini, seperti masa lalu Kapten Mitchell yang kehilangan putranya di masa lalu, yang kemudian kita kenal sebagai Ryan Mitchell, dibumbui oleh kutukan kobra padanya yang membuat segalanya terkesan semakin rumit untuk dicerna oleh penonton muda. Apalagi, musuh mereka adalah iblis yang terbangkit di era modern oleh karena kesalahan manusia. Jadi bukan lagi alien atau makhluk ekstraterestrial seperti yang sudah-sudah. Semuanya murni di bumi, dari bumi, dan oleh planet bumi. Intinya, series ini lebih condong pada penonton dewasa, di mana selain drama keluarga, ada pula drama percintaan, kisah pemecahan masalah sosial yang jadi misi mereka sebagai Rangers. Power Rangers in Space, dan ini dia season terbaik sepanjang masa, di mana memang jauh berbeda dengan serial prequelnya yakni Power Rangers Turbo, karena in Space kini jauh lebih dewasa, rapi, dan juga dark. Tidak hanya tema perjalanan luar angkasa yang membuatnya terkesan mahal dan juga berat, tapi juga bumbu-bumbu yang ada di dalamnya. Kisah in Space didasarkan pada drama keluarga, yakni selain berniat mengalahkan musuh, Andres, sang Ranger Merah juga punya misi rahasia untuk mencari adiknya yang hilang sejak kecil, oleh sebuah peristiwa misterius tentunya. Di sini juga ada kisah cinta, petaka-petaka yang menimpa para Rangers, serta beberapa aspek lain yang nampaknya tidak bisa kita temui di season sebelumnya. Season ini pun diakhiri dengan cara yang luar biasa kerennya, di mana tidak hanya para Rangers yang berjuang, namun juga ada keterlibatan manusia yang membantu mereka semua. Dan perjuangan mereka pun harus ditutup dengan tewasnya Zordon, sang mentor legendaris mereka, atas permintaannya sendiri demi memurnikan kekuatan jahat di alam semesta. Hal itu menjadi happy ending sekaligus sad ending, sebab Zordon adalah tokoh mentor yang paling familiar sepanjang masa. Dan sebab itulah, Power Rangers in Space memiliki plot yang lebih serius dari berbagai sisi. Power Rangers Lost Galaxy. Setelah berakhirnya era Zordon, Power Rangers nampaknya semakin menunjukkan keseriusan dalam penggarapannya. Dan season ini adalah salah satunya.
Power Rangers Lost Galaxy, sebuah judul yang sedikit mengubah pandangan kita bahwa Power Rangers bukan lagi serial TV murahan, melainkan sebuah mahakarya untuk pertelevisian dunia. Ceritanya pun bukan tipikal serial Power Rangers yang biasanya ada, walaupun masih ada sedikit aspek yang mengkaitkan dengan In Space. Dimulai dengan sebuah pembukaan koloni luar angkasa yang disebut Terra Venture, demi mencari planet baru di luar galaksi Bima Sakti untuk menjadi tempat tinggal baru bagi ras manusia. Dan dari situ saja sudah cukup berat kedengarannya. Tapi yang tidak kalah berat adalah unsur-unsur yang ada di dalamnya, yakni perbudakan, balas dendam, bahkan juga kematian Ranger Pink yakni Kendrix yang ada di pertengahan season. Bahkan ada episode yang bertema horor layaknya film Alien. Oh iya, jangan lupa soal bom bunuh diri Stingwingers yang sangat kontroversial pada saat itu. Segalanya terasa dibuat untuk menyesuaikan dengan audiens Power Rangers yang sudah semakin beranjak dewasa. Maka dari itu, Lost Galaxy memang salah satu season paling dark yang ada di akhir 90-an silam. Power Rangers Wild Force, season terakhir di era Saban ini juga tidak kalah darknya. Walaupun ceritanya masih sangat identik dengan versi Gao Ranger, namun semua dieksekusi dengan lebih kelam, lebih serius, dan juga sangat rapi. Sama seperti sebelum-sebelumnya, Wild Force memiliki aspek drama keluarga yang mengharu biru, yang membuat siapa saja akan terhanyut karena plotnya yang dapat menyentuh hati penonton. Bahkan segalanya dimulai dengan sebuah konflik kecemburuan dari musuhnya sendiri, yang kemudian dalam tanda kutip menjual jiwanya kepada iblis untuk memenuhi ambisinya. Unsur pembunuhan pun tidak terelakkan layaknya film-film horor, yang pada saat itu seperti sebuah tren media di awal 2000-an. Wild Force juga lekat sekali dengan pesan moral, tidak hanya persahabatan, cinta, dan juga keluarga, namun juga pesan untuk menjaga bumi dan seisinya dari polusi atau pencemaran. Seakan mengandung sebuah satir tentang isu global warming yang memang hangat dibicarakan pada saat itu. Dan karena itulah, Wild Force menjadi favorit banyak penonton bahkan hingga sekarang. Power Rangers Time Force, season prequelnya ini juga memang tidak kalah dark dari Wild Force, sebab di sini memang dikonsepkan lebih dewasa. Maka segalanya harus terkesan serius dengan fondasi cerita yang juga solid. Time Force bercerita tentang perjalanan 4 kadet Ranger dari tahun 3000 menuju tahun 2001. Demi mengejar buronan mutan bernama Rensick. Misi tersebut pun didasari oleh dendam Jen sebab tunangannya yang bernama Alex terbunuh oleh Rensick dalam pertarungannya. Dalam plot inti pun, kisah cinta yang romantis tersebut menjadi menu utama yang ditunjukkan hampir pada tiap episode. Ditambah lagi dengan drama persahabatan, persaingan jati diri, dan masih banyak lagi. Bahkan, kualitas akting para pemainnya memang layak diberi penghargaan. Tidak hanya itu, yang membuatnya cukup dark adalah karena musuh mereka tadi yang merupakan mutan, yang tidak sengaja tercipta, lalu mendapat perlakuan tidak adil di masyarakat. Seperti sebuah sindiran terhadap rasisme dan diskriminasi antar golongan yang kerap terjadi di dunia nyata. Maka dari itu, motivasi atau alasan kejahatan dari Rensick memang sangat manusiawi, serta memberi didikan kepada penonton muda bahwa tidak semua penjahat terlahir jahat. Power Rangers RPM, season Disney terakhir ini memang menjadi yang paling dark dari semua season yang pernah ada. Berlatar di dunia post-apokalips, yakni keadaan manusia bumi yang terpaksa hidup terasing di sebuah kota kubah bernama Corin City, untuk melindungi diri dari serangan Venjix, sebuah virus komputer super canggih yang mengambil alih tatanan kehidupan manusia secara keseluruhan. Segalanya pun dibumbui dengan aspek sains, militer, politik, dan masih banyak lagi, yang tentunya bukan tipikal serial anak-anak, apalagi di tahun 2009. Tapi banyak hal-hal yang mendasari kelamnya cerita tersebut, di mana basic story-nya juga memang tidak kalah dark, yakni eksploitasi kemampuan anak jenius yang kemudian disebut Dr. K, di mana ia menjadi kelinci percobaan pemerintah yang bobrok untuk sebuah riset rahasia. Kita pun masih bisa melihat unsur penjara, gangster, dan juga operasi militer yang tidak biasanya ada di Power Rangers sebelumnya. Tapi, segalanya dirancang dengan dialog yang sangat luar biasa bagusnya, sehingga penonton yang bukan fans Power Rangers pun bisa menikmati tiap detailnya. Apalagi, tetap ada unsur komedi yang bisa membuat penonton terbahak-bahak. Oleh sebab itulah, RPM merupakan Power Rangers yang paling dark sepanjang masa. Kisahnya pun kemudian dilanjutkan pada season Beast Morphers bertahun-tahun setelahnya.
Sekian ulasan dari Tokofax Indonesia. Buat Anda yang suka dengan video ini, silahkan like dan share ke media sosial Anda. Jangan lupa tinggalkan komentar. Akhir kata salam Tokofax Indonesia.